Jika kita berbicara tentang e-bisnis itu sangat luas. Sistem informasi akuntansi itu merupakan salah satu bagian dari e-bisnis, khususnya untuk di bagian pelaporan keuangan atau segala aktivitas dalam pencatatan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Didi Darwis di channel kuliah Teknokrat untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep e-bisnis dan apa nanti keterkaitan antara e-bisnis dengan sistem informasi akuntansi. E-bisnis merujuk pada seluruh penggunaan tingkat lanjut dalam teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi melalui seluruh proses bisnisnya. Nah, pada saat ini, hampir seluruh organisasi yang masuk ke dalam kategori menengah ke atas itu sudah menggunakan e-bisnis di dalam proses pelaksanaan organisasinya. Nah, jika kita berbicara tentang e-bisnis itu sangat luas. Sistem informasi akuntansi itu merupakan salah satu bagian dari e-bisnis, khususnya untuk di bagian pelaporan keuangan atau segala aktivitas dalam pencatatan akuntansi. E-commerce juga merupakan bagian dari e-bisnis. Kita melakukan transaksi via bank, kemudian transfer, itu juga merupakan salah satu proses dari e-bisnis. Nah, dalam konsep sistem informasi akuntansi, e-bisnis ini merupakan interaksi eksternal organisasi dengan yang pertama para pemasok, pelanggan, investor, kemudian kreditor, pemerintah atau government, dan media massa. Nah, e-bisnis ini di dalam sistem informasi akuntansi itu jika dikaitkan dengan para pemasok, maka ini berkaitan dengan proses pengadaan, pembelian. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa salah satu dari subsistem sistem informasi akuntansi atau subsistem SIA yaitu adalah pengeluaran, ya, di mana pengeluaran ini merupakan salah satu contohnya adalah pembelian. Nah, pembelian pasti akan melibatkan pemasok. Nah, dengan adanya e-bisnis ini memungkinkan kita berhubungan atau berinteraksi secara langsung dengan para pemasok dengan menggunakan teknologi informasi atau dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi sehingga nanti pada saat kita membuat permintaan pembelian, maka akan ada user atau entitas di pemasok yang bisa masuk ke dalam sistem yang bisa menanggapi permintaan pembelian yang kita punya. Atau sebaliknya, kita menggunakan sistem yang disediakan oleh para pemasok atau para supplier. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini tentunya adalah hal yang sangat benefit untuk dibuatkan e-bisnis. Karena dengan adanya interaksi dengan pelanggan yang baik, dengan menggunakan misalkan bantuan teknologi informasi, maka proses transaksi, proses penjualan misalkan yang itu melibatkan pelanggan secara langsung, itu akan jauh lebih mudah. Kemudian investor. Nah, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang terbuka atau TBK itu bisa mengundang para investor untuk menginvestasikan sahamnya ke perusahaan kita. Nah, alangkah baiknya ketika sistem informasi akuntansi ini juga dilibatkan di dalam proses investasi. Sehingga nanti pada saat penanaman modal sampai dengan pembagian hasil itu semuanya bisa didokumentasikan dengan baik. Nah, sistem informasi akuntansi untuk yang keuangan itu salah satu pengelolaannya adalah mengelola dana investasi. Kemudian kreditor, ya. Kreditor ini ya pemberi modal dari pihak eksternal misalkan bank, ya, di luar dari investor. Nah, juga sama jika kita diberikan akses, misalkan kita bisa mengakses data-data piutang kita atau piutang organisasi lewat bank gitu kan, atau sebaliknya pihak bank itu diberikan akses untuk mencatat semua piutang-piutang yang ada di organisasi kita. Kemudian pemerintah, ya, governance, misalkan pajak, ya, pajak itu kan merupakan
e-filing ya. E-filing itu merupakan salah satu aplikasi e-bisnisnya pemerintahan ya dan media massa. Nah, ada beberapa model-model terkait e-bisnis. Yang pertama ada business to customer, kemudian ada business to business. Nah, business to customer yaitu interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. Ya, kalau contoh mudahnya adalah misalkan kita sebagai pelanggan itu menggunakan aplikasi e-commerce-nya Shopee atau Bukalapak. Nah, itu merupakan interaksi antara individu dan organisasi. Ya, maka itu masuk ke dalam konsep business to business. Kemudian business to customer. Kemudian yang kedua business to business. Nah, business to business ini adalah interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi. Misalkan perusahaan dengan bank atau bank dengan perusahaan. Jadi proses bisnisnya itu lebih ke organisasi atau perusahaan ke sama-sama organisasi juga, gitu ya. Nah, selain itu ada lagi business to governance ya. Nah, di dalam business to governance ini juga memungkinkan kita ya sebagai pelaku organisasi itu melakukan proses bisnis secara elektronik dengan pemerintah. Contohnya misalkan perusahaan atau organisasi membayarkan pajak ya ke kantor pajak melalui aplikasi e-filing. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari proses e-bisnis untuk yang business to governance ya. Kemudian ada lagi business to education. Nah, business to education itu bisnis untuk hubungan antara organisasi dengan pelaku-pelaku bisnis yang di bidang pendidikan ya. Nah, pengaruh-pengaruh e-bisnis atas proses bisnis ya. Nah, di dalam konsep e-bisnis itu terdapat electronic data interchange ya atau EDI. Nah, EDI ini adalah protokol standar yang sudah ada sejak tahun 1970. Ini bukan hal yang baru ya, hal yang sudah lama. Yang secara elektronik mentransfer atau mengirimkan informasi antar organisasi serta dalam berbagai proses bisnis. Nah, artinya di dalam EDI ini nanti adanya proses pemindahan data atau mentransfer data melalui proses bisnis antar organisasi. Nah, biasanya EDI ini digunakan antara bisnis to bisnis atau yang modelnya bisnis to bisnis. Jadi memberikan data, kemudian data tersebut diberikan kepada organisasi lainnya. Sebagai contoh misalkan, ya, organisasi yang bergerak di bidang ekspor dan impor itu harus melaporkan semua data, ya, semua data transaksi ekspor dan impornya. Nah, data yang dilaporkan itu nanti, ya, dilaporkannya kemana? Ya, misalkan ke kantor Bea Cukai. Nah, di kantor Bea Cukai ini mereka sudah menyiapkan aplikasi, di mana aplikasi itu nanti akan diinstalkan ke organisasi atau perusahaan yang memang itu bergerak di bidang ekspor impor. Nah, nanti perusahaan tersebut mencatat semua aktivitas transaksinya ya ke dalam aplikasi tersebut. Nah, namun dia tidak dikirim setiap hari, tidak dikirim secara real time, namun dia dikirim secara periodik. Nah, misalkan 1 bulan sekali, data tersebut di backup ya dari aplikasi yang disediakan oleh Bea Cukai untuk perusahaan tadi. Kemudian aplikasi tersebut itu diupload ke dalam aplikasi utamanya Bea Cukai. Nah, jadi pengiriman datanya itu bersifat bisnis to bisnis ya. Nah, itu dengan itu merupakan salah satu contoh dari EDI. Ya, kalau kita menginputkan data satu persatu ya itu tidak masuk ke dalam kategori electronic data interchange. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rantai nilai atau value chain. Apa pengaruhnya e-bisnis terhadap aktivitas-aktivitas dari value chain atau rantai nilai? Nah, ada 5 rantai nilai yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah logistik lingkar dalam. Apa keuntungannya menggunakan e-bisnis untuk value chain yang di bagian logistik lingkar dalam? Yang pertama adalah akuisisi produk yang dapat didigitalkan. Kemudian yang kedua, pengurangan persediaan penyangga. Nah, artinya
logistik ini kan nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan atau persediaan. Nah, dengan adanya e-bisnis ini memungkinkan ya komunikasi antara organisasi dengan pemasok misalkan itu akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada misalkan ada barang yang telat dikirim, ada barang yang kosong ya. Apalagi kalau misalkan barang-barang tersebut itu merupakan barang-barang yang paling laku atau yang paling laris. Nah, dengan adanya e-bisnis ini ya, misalkan antar organisasi ya, bisnis to bisnis, ya diharapkan interaksi antara organisasi dengan pemasok yang berhubungan ya, itu akan menjadi lebih lebih interaktif ya. Kemudian yang kedua operasional ya, value chain yang kedua adalah operasional. Nah, apa keuntungannya? Yaitu produksi yang lebih cepat dan lebih akurat. Nah, operasi ini tentunya berhubungan dengan yang namanya aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi yang dimaksud di sini adalah jadi nanti dengan menggunakan e-bisnis di lingkungan operasional atau di bagian produksi misalkan, itu bisa memprediksi bahan mentah yang diperlukan itu berapa. Kemudian nanti dari bahan mentah itu akan diprediksi menjadi bahan setengah jadi berapa. Kemudian nanti sampai bahan jadinya berapa. Sehingga nanti bisa membuatkan forecast, membuatkan suatu peramalan yang bisa digunakan untuk memprediksi berapa keuntungan yang akan didapat. Target yang akan didapat berapa dengan adanya e-bisnis ini. Kemudian logistik lingkar luar. Nah, logistik lingkar luar ini berhubungan dengan distribusi produk yang dapat didigitalkan. Jadi dari hasil produksi yang sudah dibuat tadi di bagian atau di value chain yang operasional, kemudian didistribusikan. Nah, dengan adanya e-bisnis, maka memungkinkan proses distribusi itu dilakukan secara digital. Ya, semuanya dilakukan secara digital. Barang dari gudang dikeluarkan ke sales misalkan ya, atau di bagian penjualan, kemudian bagian penjual mendistribusikan ke wilayah-wilayah tempat dia berjualan. Nah, semuanya dicatat di dalam e-bisnis, semuanya dicatat dalam aplikasi sehingga e-bisnisnya jalan gitu. Kemudian yang ketiga, value chain yang ketiga adalah terkait tentang yang keempat terkait tentang penjualan dan pemasaran. Nah, penjualan dan pemasaran ini yang pastinya meningkatkan pelayanan ke pelanggan ya. Jadi pelanggan itu dengan mudahnya misalkan memesan barang, kemudian melakukan pembayaran. Jadi semuanya tidak harus di tempat. Jadi misalkan pada saat memesan barang bisa melalui aplikasi dan pembayarannya misalkan via bank. Ya. Jadi banyak aktivitas yang dipersempit ya, banyak aktivitas yang dipersempit namun memberikan nilai yang sangat banyak terutama dari sisi pengurangan budget ya, biaya, dan yang kedua dari sisi pemanfaatan waktu. Dan yang terakhir adalah pelayanan dan dukungan ya, purna jual. Purna jual berarti setelah proses penjualannya ya. Yang pasti akan mengurangi biaya yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelayanan ya. Nah, kemudian dapat dilihat di sini arus informasi dalam e-commerce ya. Jadi kita buatkan di sini ada dua ilustrasi yaitu pembeli dan penjual. Di mana kita asumsikan di sini kita sebagai pembeli kemudian berkomunikasi dengan penjual melalui e-commerce ya. E-commerce juga merupakan bagian dari e-bisnis. Nah, yang pertama pembeli atau kita sebagai organisasi membuat permintaan pembelian ya, atau permintaan keterangan pembelian. Jadi nanti barang-barang apa saja yang akan dibeli gitu ya. Kemudian nanti si penjual akan memberikan tanggapan ya. Tanggapan ini misalkan respon atas permintaan pembeliannya, kemudian kita melakukan pesanan. Nah, melakukan pesanan kembali lagi ke penjual. Kemudian yang berikutnya adalah penjual membuat proses pengakuan atau legalitas dari transaksi yang ada. Kemudian selanjutnya penjual melakukan penagihan. Kemudian setelah penagihan sampai ke pembeli, pembeli mengirimkan data pengiriman uang kepada penjual dan melakukan pembayaran yang terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep arus informasi dalam e-commerce ya, yang merupakan salah satu proses dari e-bisnis. Nah, tentunya jika kita kaitkan dengan
sistem informasi akuntansi, ya, e-business ini lebih berkaitan tentang Financial Electronic Data Interchange, ya, atau FEDI. Nah, penggunaan EDI untuk bertukar informasi hanyalah bagian dari hubungan pembeli penjual dalam bisnis to bisnis top, ya, atau bisnis yang bersifat e-commerce. Ada lagi Electronic Fund Transfer atau EFT, yaitu merujuk pada proses pembayaran tunai secara elektronik, ya, yang tidak menggunakan cek. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang itu bisa terhubung secara langsung, ya, dengan pihak bank. Ya, misalkan sebagai contoh, misalkan kita melakukan pembayaran di Shopee, ya. Kemudian kita lakukan pembayarannya melalui mobile banking, pembayaran atas pesanan kita. Nah, kemudian hanya dalam hitungan detik pesanan kita sudah dianggap masuk. Nah, proses seperti itu merupakan bagian dari contoh penerapan Financial Electronic Data Interchange, di mana organisasi atau perusahaan itu langsung terhubung dengan pihak penyedia layanan, ya, misalkan seperti bank. Kemudian pada saat melakukan pembayaran, maka nanti otomatis akan dikonfirmasi. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama otomatis dikonfirmasi, yang kedua dilakukan manual validasi. Nah, kalau kita berbelanja online itu dengan menggunakan e-commerce yang ada, ya, seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, itu otomatis, ya, otomatis dikonfirmasi. Nah, yang kedua ada manual konfirmasi. Jadi manual konfirmasi ini nanti begitu pesanannya atau pembayarannya itu dilaksanakan atau sudah dibayarkan, kemudian berikutnya itu dilakukan proses validasi bahwa ini valid, sesuai, kemudian dilakukan proses lebih lanjut, ya. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana proses dari Financial Electronic Data Interchange, ya. Jadi misalkan ada dua perusahaan A sama perusahaan B, katakanlah seperti itu. Nah, perusahaan A ini, ya, misalkan karena dia semua proses transaksi, ya, semua keuangannya disimpan di dalam bank tertentu, katakanlah bank perusahaan A, gitu, ya. Sehingga nanti pada saat melakukan pengiriman uang itu dia tidak langsung ke banknya perusahaan B atau ke perusahaan B, ya, tetapi dia lakukan dulu proses semacam instruksi untuk mengeluarkan anggaran, ya, kepada bank perusahaan A. Nah, kemudian bank perusahaan A ini akan memberikan uangnya tidak langsung ke perusahaan B yang dituju, tetapi ke bank perusahaan B terlebih dahulu. Baru nanti dari bank perusahaan B itu ketika sudah divalidasi, maka akan diberikan ke perusahaan B, ya. Nah, itu merupakan contoh dari salah satu penerapan Financial Electronic Data Interchange, ya, atau FEDI. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.